Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pengantar arsitektur, Prodi Arsitektur, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perancangan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Saratul Aulia dengan NIM 210211500002. Jadi saya akan membahas tentang keterkaitan antara teori Vitruvius dan teknologi material dengan arsitektur rumah adat Tongkonan Toraja. Adapun pokok bahasan dari presentasi saya, yang pertama, terapan trilogi Vitruvius dalam arsitektur rumah adat Tongkonan. Yang kedua, terapan teori teknologi material pada arsitektur rumah adat Tongkonan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu terapan trilogi Vitruvius dalam arsitektur rumah adat Tongkonan. Yang pertama, utilitas. Utilitas artinya fungsi. Bagaimana suatu bangunan bisa memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Utilitas juga banyak mempelajari mengenai efektivitas suatu ruang, akses, detail properti, dan hal lainnya yang menunjang fungsi suatu bangunan. Jadi, rumah Tongkonan merupakan kursi dari nenek moyang yang dihormati yang menemukan rumah tersebut. Salah satu keturunan dari sang penemu atau the founders, kepala kelompok keluarga, memimpin rumah dan segala isinya. Dia bertanggung jawab untuk mengamati semua upacara, tak peduli apakah upacara tersebut besar atau kecil. Di mana rumah Tongkonan adalah pusat sosial dan religius bagi kelompok keluarga. Tongkonan merupakan representasi mikrokosmik dan makrokosmik. Tongkonan dapat berupa rumah tradisional atau banua dan lumbung padi dan biasa disebut alang atau korang. Dengan sifatnya yang demikian, Tongkonan dapat diartikan beberapa fungsi, antara lain pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pembinaan peraturan keluarga dan kegotong royongan, pusat dinamisator, motivator, dan stabilisator sosial. Sehingga fungsi Tongkonan tidaklah sekedar sebagai tempat untuk duduk bersama, lebih luas lagi meliputi segala aspek kehidupan. Apabila mempelajari letak dan upacara-upacara yang dilaksanakan melalui simbol-simbolnya, akan diketahui bahwa Tongkonan adalah simbol-simbol sosial dan simbol alam raya. Oleh karena itu, orang Toraja sangat mensakralkan Tongkonan. Yang kedua, Venustas. Venustas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan rasa, atau sering kita sebut sebagai estetika atau keindahan. Rasa yang dimaksud di sini tidak hanya berkaitan dengan keindahan bentuk atau nilai estetika semata, melainkan juga efek psikologis yang ditimbulkannya. Simbol yang tersirat dalam karya arsitektur tersebut, kenyamanan, kesejahteraan, dan seterusnya. Jika diperhatikan dengan seksama, rumah adat Sulawesi ini memiliki daya tarik yang tersemat pada keunikan tanduk kerbau yang berjejer di bagian depan rumah. Jumlah tanduk kerbau ternyata menunjukkan tinggi derajat sebuah keluarga. Simbol kerbau dipakai karena merupakan lambang dari kemampuan ekonomi sebuah keluarga ketika upacara pemakaman anggota keluarganya. Bisa kita lihat pada gambar, warna-warna dasar yang biasa digunakan pada keempat sisinya adalah merah, kuning, putih, dan hitam. Warna-warna tersebut masing-masing memiliki arti tersendiri, yaitu merah sebagai lambang kehidupan manusia, kuning sebagai lambang kekuatan sang pencipta atau duniawi, putih sebagai lambang kesucian, dan hitam sebagai lambang duka atau kematian. Yang ketiga, firmitas. Firmitas adalah kekuatan, kekokohan,
dan daya tahan sebuah karya arsitektur terhadap gangguan fisik dan teknis dalam konteks waktu. Bisa kita lihat pada gambar, terlihat gambar rumah tongkon yang sudah tua, akan tetapi tongkonan tersebut tidak mudah roboh, sudah bertahun-tahun, sekitar 100 tahun. Dari segi konstruksi, jumlah dan besaran kolom pada tongkonan dapat disebut berkelebihan. Artinya, kolom kayunya terlalu banyak dan terlalu kuat untuk menyangga bagian di atasnya sehingga membuat rumah tongkonan tersebut menjadi kuat. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu terapan teori teknologi material pada arsitektur rumah adat tongkonan. Bisa kita lihat pada gambar. Dari segi konstruksi, jumlah dan besaran kolom pada tongkonan dapat disebut berkelebihan, seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya, kolom kayunya terlalu banyak dan terlalu kuat untuk menyangga bagian di atasnya. Bagian-bagian dari konstruksi hingga detail mempunyai sebutan baku, juga sebagai ungkapan adanya personifikasi, di mana rumah seperti manusia juga mempunyai bagian-bagian yang dengan sebutan dan fungsi masing-masing. Keunikan lain dari sistem struktur dan konstruksi rumah tradisional Toraja adalah membagi sistem struktur vertikal atau atap, badan, dan kaki bangunan secara terpisah yang diikat oleh mekanisme balok secara horizontal. Perpaduan teknologi dan konstruksi atap berbentuk perahu dengan susunan atap bambu menjadi ciri khas rumah tradisional Toraja atau tongkonan. Penonjolan atap di bagian depan dan belakang atau longa memperlihatkan konstruksi kuda-kuda yang agak rumit dibandingkan dengan atap bangunan rumah tradisional lainnya. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kadang-kadang naluri dari suatu tradisi menghasilkan sesuatu yang logis menurut perhitungan modern dan dapat menampilkan keindahan tersendiri. Sekian dari presentasi saya. Adapun kesimpulannya, arsitektur tongkonan Toraja merupakan satu dari sekian banyak bangunan di Nusantara dengan keunikan bentuk arsitektur, struktur, dan konstruksi. Vitruvius membaginya berdasarkan kegunaan atau function, kekuatan atau struktur, dan estetika atau estetik. Jadi itulah tadi presentasi dari saya. Semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum